Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia darinya. Sore ini Allah berikan kita keberkahan. Roman-romannya tiap hari Rabu ujian. Mudah-mudahan Allah maj'al sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan kita yakin hujan yang Allah turunkan ini menjadi kemanfaatan buat kita, menjadi keberkahan buat kita. Yang sehat semakin sehat, yang kurang sehat mudah-mudahan disegerin Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ada urusan di luar sana, beberapa orang tua kita, jemaah kita punya urusan, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan, dan kita yang ada di Masjid Jami Babul Minan ini Allah limpahkan karunia, inayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sama kita ucapkan kalimat syukur kita dengan sama membaca lafaz alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita terus mengingat syukur kepada Allah, kalau kita terus mengingat karunia Allah, kalau kita terus merasa disayang Allah, maka Allah tambahkan rasa sayangnya, Allah tambahkan karunia-Nya, Allah tambahkan kemudahan, keberkahannya, sehingga ibadah kita insya Allah menjadi mizanil hasanat, catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang gak sayang sama yang kecil dan gak hormat sama yang gedean. Maka sebelum kita lanjut pengajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kita doakan seperti biasa orang tua kita, orang tua yang ada di hadapan kita, khusus Bapak Haji Iran, Bapak Haji Jaya, Bang Kos, Bang Haji Taufik, dan semua. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan dan keberkahan hidup, sehat, panjang umur selalu. Juga semua yang peduli dengan Masjid Jami Babul Minan ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq.
baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allahumma jama'hum ma'an nabiyyin, Allah kumpulkan bersama para nabi, wassalihin dan orang-orang saleh, wasiddiqin dan orang-orang yang benar, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqah. Allah jadikan tempat akhir perjalanannya, kuburnya, nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sehat, mudah-mudahan tambah sehat, bil khusus DKM Masjid Jami' Babul Minat, Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Abdullah beserta jajaran dan pengurus. Mudah-mudahan semua rencana dan keinginan didekatkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir, mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil ilmi, orang-orang yang terus dianugerahkan keilmuan. Dengan ilmu itu Allah terima ibadah kita. Sebab ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang dikerjakan tanpa keilmuan, dia tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita mudah-mudahan menghantarkan kita kepada min ahlil ilmi, orang-orang yang mendapatkan anugerah keilmuan, dan dengan ilmu itu semakin baik keislaman kita dan semakin benar keberagamaan kita, kedekatan kita, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Salamul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa Baik, Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas sebagian terkait selamatnya orang-orang yang beriman dengan lidahnya. Kita baca kembali terusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallah anhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan kemarin kita maknai selamat itu dengan satu yang namanya syahadat, persaksian kita. Syahadah kita, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi sholat maghrib kita, setelah kita duduk tahiyat akhir, kemudian kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tangan kita gerak. Kan tangan kita enggak ada yang diam aja. Ada di sini yang diam aja? Enggak.
Asal udah asyhadu an la ilaha illallah, tangannya bersaksi. Ini namanya syahadah. Kenapa kita kemudian asyhadu an la ilaha illallah? Pas illallah, selain Allah nggak ada Tuhan yang patut disembah, karena kita pakainya madhab Imam Syafi'i. Maka begitu asyhadu an la ilaha illallah, ini menjadi tauhid, penegasan bahwa kita selain di lidah bersaksi, tangan juga gerak. Maka kalau malam Jumat kita baca tuh, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Satu waktu nanti al-yawma nakhtim, Allah tutup mulut kita. Mulut udah nggak bisa lagi ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa tukallimuna aydihim. Mulut udah nggak bisa ngomong, yang ngomong tangan. Maka asyhadu alla ilaha illallah, ntar dia nunjukin nih hari Rebo tanggal 29 Oktober 2025, biar kata kita udah nggak bisa ngomong tadi, maka ini bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum, bukan tangan doang, wa tashhadu, kaki juga bersyahadat. Kaki juga kemudian bukan hanya dia menjadi alat buat jalan, tapi dia tashhadu arjuluhum, maka kaki juga akan bersaksi. Tangan ngomong, kaki bersaksi. Bima kanu yaksib, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, biar kata mulut udah nggak bisa belain kita, tangan kemudian nyaksiin, kaki juga bersyahadat nyaksiin. Makanya kita asyhadu alla ilaha illallah. Kadang-kadang ada yang nanya, lah bagaimana itu teman kita begini aja, agak diam-diam, berat-berat, begini, lagi bangun turun, ya bangun turun, begini aja goyang-goyang. Ada yang pakai tempo, lama turun lagi, lama turun lagi. Itu tiga tuh yang sering kita tanyain. Satu yang asyhadu alla ilaha illallah, dua yang asyhadu alla ilaha illallah, ada temponya. Ada lagi yang dari awal gerak-gerak aja, asyhadu alla ilaha attahiyatu barakatuh, gerak aja dia. Masing-masing punya dalilnya. Kita yang Syafi'i, kenapa asyhadu alla ilaha illallah? Karena tauhid kita, penegasan kita, mulut ngomong, tangan nyaksiin. Apa yang dipersaksikan syahadahnya? Allah ilaha illallah, tidak ada ilah. Apa itu ilah? Ma'buda bihaqqin. Ilah itu bukan cuma Tuhan, tapi ma'bud, sesuatu zat yang disembah, zat yang kita datang maghrib ini biar kata hujan berangkat terus, itu namanya ma'bud. Kita jungkir balik, ma'bud. Kita sujud, ma'bud. Maka kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu, posisi terdekat kita dengan Allah, posisi terdekat kita dengan pencipta kita, itu bukan lagi baca Quran, bukan lagi zikiran, bukan lagi puasa, apalagi umroh atau haji. Tapi
posisi terdekat kita dengan pencipta kita, Allah adalah fahuwa sajid, ketika kita sujud. Maka yang begini aja, ini namanya Imam Malik. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa pergerakan itu adalah aliran darah. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Setiap ada kata-kata Allah, Allah, Allah. Imam Hanafi, bahwa kita diingatkan kata Allah, Allah, Allah. Selama dia masih begini, asyhadu alla ilaha illallah. Selama dia dari awal asyhadu anna, dari at-tahiyat terus sampai asyhadu anna masih begini, masih boleh. Atau yang asal ada kata-kata Allah, yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asal ada Allah, Allah boleh. Yang penting masih begini. Yang kagak boleh kalau dibalik ini, nah itu kagak boleh. Kebalik ini namanya. Jadi persaksian itu disebutkan oleh Imam Nawawi, wa yutlaqul Islam ala salamah. Yang dikedepankan Islam itu makna hakikatnya adalah keselamatan. Keselamatannya bagaimana? Yakni ayyusalliman nas min syarrihi. Ketika seseorang kemudian menyelamatkan dirinya min syarrihi, dari sesuatu yang membawa kejelekan pada dirinya, maka dia sedang bersyahadat. Banjir, motor ceper, kagak diservis-servis. Tahu diri kita, ini kalau kita banjir, nggak usah jauh-jauh dah itu. Ya, sekarang sudah bener dah. Kalau air tinggi kita jalan aja, motor udah pendek, servis kagak, maju, bunuh diri namanya. Blebek itu. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa yutlaqun nas, bagaimana manusia itu memahami bahwa min syarrihi, di depannya itu sesuatu yang membahayakan. Maka yusallim, kalau emang servis kagak, motor ceper, putar balik lewat mana, kejaksaan bisa, ya muter ke sini bisa. Jangan terus terabas ke Daung. Mana ke Daung banyak juga itu yang motor pada, ya ini namanya air naik. Sekarang mah udah di aspal lagi, udah rata lagi. Kemarin mah kita lewat situ, ya goyang kaki kita turun, sebab jalanannya udah hancur benar. Nah, maka kita diberikan syarrin nas, sesuatu yang kira-kira membahayakan, kita menarik diri. Begitupun maghrib, kita kalau enggak sholat maghrib berarti bahaya apa enggak? Bahaya buat kita, sebab tarkus sholat kufrun, meninggalkan sholat adalah kekafiran. Maka kita datang ke Masjid Jami Babul Minan, kita menyelamatkan diri kita. Itu yang dimaksud persyahadah, itu yang dimaksud persaksian. Kita menyelamatkan diri kita dari sesuatu yang kira-kira membahayakan. Maka ada sahabat Nabi bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini diutus Nabi ke luar negeri, ke Son'a, ke Yaman, ya, waktu itu. Untuk apa? Untuk memberikan pencerahan terhadap keislaman. Apa yang disampaikan Nabi? Nabi nanya, afala akhbaraka bimalakin dalika kullihi. Apakah kau memahami terkait
seluruh malak, inti dari apa yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menegaskan, "Falisanu min asyaddil jawarih." Yang namanya organ tubuh kita ini ada satu yang kemudian kalau dia baik, itu semua menjadi baik. Kalau dia jelek, maka semua menjadi jelek. Ala fahyal qalbu, itu adalah hati. Tapi ada satu organ yang sangat esensial, sangat perlu dijaga, asyadul jawari, organ tubuh yang dahsyat, yang kalau kita salah itu repot urusannya. Apa itu? Khataran alal insan. Ini mengarah kepada bahaya terhadap manusia yang disebut dengan al-lisan. Ya, itu adalah menjaga lisan. Maka al-yadaini warajulaini, dua tangan, kedua kaki, kedua mata kita, kullul jawarih, semua organ tubuh kita ini tukaffirul lisan. Ini bisa aja amal kita yang dua tangan, dua kaki, dua mata. Tangan kita masuk masjid Jami' Babul Minan, angkat tangan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dua tangan yang kita lakukan ibadah. Duduk kita tadi sasupri salam, kita istighfar astagfirullah, kita bertasbih subhanallah 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 subhanallah, kita bertahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, kita kemudian bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Yang kita kerjakan yadaini, dua tangan tadi kita berdoa, warrajulaini, dua kaki yang kemudian kita jadikan beribadah, wal ainaini, yang kita tatap, ya, kita baca Quran misalnya, kita ngelihat hujan kemudian kita beristighfar pada Allah, minta berdoa kepadanya, itu semua bisa hilang dengan apa? Tukaffiruhul lisan. Dengan satu organ tubuh kita semuanya bisa gugur. Makanya la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al, tidaklah bergeser kaki seorang hamba sebelum dia mampu menjawab apa yang dilakukan, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya an ilmin fi ma'afna, yang kita kerjakan itu sesuai enggak dengan ilmu yang kita punya. Maka dari sini kita diingatkan bahwasanya fal muslimu, seorang yang beriman, seorang muslim itu man salimal muslimun, ketika dia selamat an lisanihi, dari lidahnya, kaffa anhum, itu cukup. Artinya apa? Kalau lidah kita selamat, semuanya menjadi cukup. Sebab ketika atarojulun, datang seorang kepada Nabi, ya'ti bi sholatiha, datang dia dengan sholatnya, wasiyam dengan puasanya, dengan tasbihnya, dengan umrohnya, dengan hajinya, tapi wa syatama hada wa syatama hada wa qadhafa hada,
ada aja mulutnya yang kemudian merendahkan orang, mencibir orang, bikin orang sakit hati, maka itu dipindahin. Umrohnya dipindahin ke dia, hajinya dipindahin ke dia, ya kan? Kemudian puasanya dipindahin ke dia. Maka kalau kita lagi diomongin orang, alhamdulillah, berarti kita lagi dibagi pahala sama dia. Ada orang baru pulang umroh, kita diomongin, alhamdulillah, berarti pahala umroh dia pindah ke kita. Ada orang pulang ngaji, kita diomongin, berarti kita alhamdulillah pahala ngaji dia lagi dipindahin ke kita. Sebab apa? Wasyatama hada wa qadhafa hada. Hal-hal yang kemudian merugikan orang lain maka dipindahkan kepada orang yang sedang diomongin. Kafa'anhum, cukup untuk kita. Maka la yadhkuruhum illa khair. Mudah-mudahan lidah kita ini dibimbing Allah tidak melakukan yang lain kecuali kebaikan. Kebaikan dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yasubbu, tidak ada yang namanya bullying, ya, mencaci, merendahkan dan seterusnya. Wala yaktab, tidak ada ghibah. Kalau yang diomongin benar dia, tapi diomongin, maka dia jadi apa? Fitnah. Tapi kalau nggak benar, ya, kalau benar jadi ghibah, kalau nggak benar jadi fitnah. Sehingga antara ghibah dengan fitnah mirip-mirip. Dibeneri, diomongin jadi benar salah, diomongin salah juga jadi sesuatu yang tidak baik untuk kita. Sehingga bahwa rajulun muslim idza sami'a min akhihi al-muslim, maka cara kita menurut Imam Nawawi, kita berusaha yang kita omongin yang baik-baik aja. Yang kedua, kata Imam Nawawi, rajulun idza sami'a su, ketika dia mendengarkan atau mendapatkan yang enggak baik, hafiza lisanuhu, enggak usah kita enggak usah kita timpalin, ya. Kita diamin aja. Kenapa? Walaysa kama yaf'alu ba'dan nas, begitulah manusia biasanya mengikuti apa yang orang lain kerjakan. Jadi lidah kita ini suka latah, suka ngikut apa yang menjadi di lingkungan kita. Maka Allah mencontohkan sahabat Nabi bernama Abi Dzar Al-Ghifari, hidup di tempat yang tidak baik, di tempat tukang begal, sarang penyamun, orang tukang nyuri di situ, tapi beliau kemudian Allah pilih menjadi bagian yang menjadi qudwah yang bisa dicontoh oleh sahabat-sahabat lainnya. Sehingga cara yang kedua adalah kita menahan, tidak ikut, tidak nimbrung dari apa yang kemudian kita dengar. Yang ketiga, idza sami'a su min akhihi musliman tariyatun farhan, ketika ada sesuatu yang jelek diomongin sama teman kita, enggak usah kita tarian, pengen tahu lebih dalam, cukup yang kita dengar saja. Fa inna hadza laisa bi muslim, maka orang yang kemudian tadi yagtab, ya, ketika dia ngomongin orang, ketika dia mencaci orang, merendahkan orang, fahuwa laisa bi muslim, maka sungguh dia tidak sedang menjadi muslim. Man saliman musliman, ketika seorang itu menyelamatkan dirinya, awil jawahi, semua organ tubuhnya ini, akhada al-mal aw ma asbaha dzalika,
Sesungguhnya kita sedang menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan apa yang kita punya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Nawawi wa alima min hadal hadis, kita diajarkan Nabi dengan hadis ini, apa yang Nabi pesan ini, anna man lam yuslamin nas, seseorang yang belum menyelamatkan dirinya, maka min lisanihi aw yadihi, baik itu dengan lisan dan tangannya, maka ayyusallim lisanihi wa yadihi, masih ada kesempatan kita untuk menyelamatkan diri kita dengan menyelamatkan dari lidah dan tangan kita. Sehingga sekalipun kita terjebak, maka kita sedang falaisa muslimin, kita sedang tidak beriman, tidak berislam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana laisa lahu hammun illal khalil wal inkad fi ibadatillah, apalagi enggak terdetik pengen inkad, pengen selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka amwatul jawarih, boleh jadi organ tubuh kita sedang mati, lagi enggak hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'akadha akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat misalnya kedatangan Al-Imam Al-Habib Muammar bin Hafiz, ya. Kita bisa lihat Habib Umar bin Hafiz yang disampaikan kan tentang keislaman, tentang keimanan, ya, tentang ihsan, kebaikan. Yang dipesan sama beliau, ya di depan para artis, ya di depan para pejabat, orang berbondong-bondong pengen ketemu, yang diingetin keislaman, keimanan, ihsan. Beliau sampaikan jangan lupa keluar rumah baca ayat kursi. Ya kan, ayat kursi sering kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hanya saja beliau menegaskan ayat kursi itu ketika dibaca saat keluar, hatta ayyarji'a, sampai kita pulang, maka rezeki kita nggak diambil orang, hak kita tidak dizalimi orang, ya kan? Bahkan kata beliau, la yufarriquhu bainahu wa bainal jannah. Itu kalau sampai dia pulang, tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga illal maut, kecuali kematian. Ini kan sama sama yang Nabi sampaikan. Kalau kita keluar rumah nuntut ilmu, maka insya Allah termasuk kita ibadah, Allah jadikan ini bagian mizanil hasanat, catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ditutup, wa as'alullahu ayyakfin, mudah-mudahan Allah berikan kita satu kenikmatan kifayah. Ya, apa itu? Satu rasa kita telah terpenuhi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengenal Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Semoga Allah cukupkan kita, rasa tenang kita, ibadah kita, keislaman kita, keimanan kita, ihsan kita, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah terima salat kita, Allah terima ngaji kita, Allah terima tasbih kita, tahmid kita, dan keberkahan hujan ini menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya karim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sabbitna ya Allah bil istiqamah واختم لنا بحسن الخاتمة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasrullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minum, baca minum. Minum di luar. Minum ya. Mana kopinya ini? Kopinya mana ini? Gak ada kopinya ini. Mas, ya. Alhamdulillah. Kalau ditanya mau datang dulu,
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دوات التامة صلاة القائمة آتي محمد الواصل والفضيلة الشرف والدلجة أن تنبس المقام إنك لا تنمي